Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 kelas 2B akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul kromatografi kertas. Dan sebelum kita masuk ke pemaparan materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan terlebih dahulu siapa saja yang akan memaparkan materi tersebut. Yang pertama itu ada Harmindi Gusri Priyanti, yang kedua ada saya sendiri yaitu Ilham Maulana, yang ketiga ada Kahfi Akmal Janitra, yang keempat ada Nur Jaman Hairuman, yang kelima ada Nur Hairi Najara, dan yang terakhir ada Sylvie Febri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hairi Najara dengan NIM 2219136. Saya akan menjelaskan definisi dari kromatografi kertas. Definisi kromatografi kertas atau yang bisa disebut dengan paper kromatografi adalah metode kromatografi yang paling sederhana untuk mengidentifikasi komponen dalam campuran analisis kuantitatif maupun kualitatif. Metode pemisahan dilakukan adanya dua fase, yaitu fase diam kertas dan fase gerak pelarut. Hasil kerja dari kedua fase adalah rambatan warna yang dapat dilihat pada kertas kromatografi yang sudah saya cantumkan pada gambar tersebut, dan bercak yang ada untuk membandingkan totalan dari sampel maupun totalan dari standar. Kertas yang dipakai umumnya terbuat dari selulosa yang sangat murni. Lalu saya akan menjelaskan fase diam, fase gerak pada kromatografi kertas itu sendiri. Fase diam pada kromatografi kertas adalah kertas serap yang sangat seragam, contohnya selulosa. Lalu fase gerak pada kromatografi kertas adalah pelarut atau campuran pelarut yang sesuai. Umumnya pelarut yang mudah menguap sehingga chamber dapat jenuh oleh gas pelarut yang mempercepat elusi. Lalu saya akan menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia kertas pada kromatografi kertas. 98-99% A selulosa, 0,3-10% B selulosa, dan 0,4-0,8% pentosa memiliki gugus karboksilat yang dapat menimbulkan muatan negatif pada kertas. Lalu, kertas kromatografi terdapat kontaminan dengan asam amino yang mempunyai kadar nitrogen 15 mg per kilogram kertas, senyawa lipofilik 25 mg per kilogram, dan senyawa anorganik kadar abu 0,04-0,07%. Senyawa kontaminan tidak mengganggu dalam pemisahan sampel pada kromatografi kertas yang penting, kemampuan absorbansi dan kenaikan kapilaritas masing-masing kertas. Wattman nomor 1 yaitu sebagai kertas standar yang digunakan. Nomor 3 mm digunakan untuk preparatif, sedangkan nomor 4 untuk elusi yang cepat, dan 33 IT untuk elusi yang sangat cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmindi Gusri Priyanti dengan NIM 2219081. Di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja kromatografi kertas. Prinsip kerja dari kromatografi kertas itu sendiri adalah memisahkan campuran dari pewarna yang menyusun suatu komponen. Di sini kita mengambil contoh, kita akan memisahkan campuran dari pewarna yang menyusun tinta tertentu. Di sini kita mempunyai 3 sampel dan 1 standar. Untuk standar kita tandai sebagai M, dan untuk sampel kita tandai sebagai tinta 1, 2, dan 3. Nah, masing-masing dari sampel dan standar itu kita totalkan atau kita teteskan kepada di garis batas bawah untuk spot fase diam. Kemudian untuk prinsip kerja yang kedua, setelah kertas yang sudah ditetesi sampel tadi diletakkan di sebuah wadah yang berisi larutan atau fase gerak. Nah, pengisian larutan fase gerak itu tidak boleh melebihi titik spot sampel, karena jika melebihi atau sesuai dengan spot yang sudah diteteskan, itu bisa menyebabkan si fase diam itu akan larut di dalam fase gerak dan tidak berelusi. Nah, peletakan kertas kromatografi itu sendiri harus berada dalam posisi tegak lurus dan tidak boleh menempel pada dinding. Itu dikarenakan nanti jika menempel pada dinding, nanti gerak elusi yang akan terbentuk itu nanti malah bukan ke atas tapi ke samping. Nah, pada proses ini wadah juga harus tertutup saat proses ini. Kemudian prinsip kerja yang ketiga, setelah tadi kertas kromatografi kita letakkan dalam wadah yang tertutup, kita tunggu beberapa saat. Nah, kemudian nanti kromatogram akhirnya akan menghasilkan seperti gambar ini, yaitu kromatogram akhir dari standar M yang mengandung pewarna yang sama dengan sampel 2. Dapat dilihat sampel 1 mengandung 2 campuran berwarna biru yang kemungkinan salah satunya mengandung pewarna tunggal yang terdapat dalam sampel 3. Oke, setelah kita mengetahui prinsip dari kromatografi kertas yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi,
selanjutnya kita masuk ke teknik yang ada di kromatografi kertas. Yang pertama itu ada teknik ascending atau pelarut bergerak ke atas pada media pemisahan berdasarkan gaya kapilaritas. Maksudnya yaitu pergerakan cairan di dalam ruang dari bahan berpori karena kekuatan adhesi, kohesi, dan tegangan permukaan. Cairan bergerak ke atas kertas saring karena gaya tarik untuk dirinya lebih kuat dari gaya gravitasi. Sifat kelarutan dilihat dari sejauh mana bahan atau zat pelarut larut ke pelarut. Zat terlarut larut dalam pelarut yang memiliki sifat yang mirip, like dissolve like. Ini memungkinkan zat terlarut yang berbeda dipisahkan oleh kombinasi yang berbeda dari pelarut. Pemisahan komponen tergantung pada kedua kelarutannya dalam fase gerak dan afinitas diferensial mereka ke fase gerak dan fase diam. Setelah kita mengetahui teknik yang pertama, lanjut ke teknik yang kedua dalam kromatografi kertas, yaitu ada teknik descending. Kertas yang ada noda sampel digantung dalam beker gelas yang telah diisi dengan pelarut. Secara perlahan pelarut bergerak turun membawa komponen melalui gaya kapiler dan gaya gravitasi. Selama larutan mengalir, komponen-komponen dalam sampel terpisah berdasarkan perbedaan sifat kimianya. Ini memungkinkan pemisahan komponen-komponen sampel untuk analisis lebih lanjut. Meskipun teknik ini telah menjadi standar dalam analisis senyawa kimia, penggunaannya mulai digantikan oleh metode kromatografi yang lebih modern karena keterbatasan resolusi dan sensitivitasnya. Baik, selanjutnya saya, Silvi Febri Kurniawati dengan NIM 2219165 akan menjelaskan teknik radial. Teknik radial atau disebut juga teknik mendatar pada kromatografi kertas dilakukan dengan cara membentuk kertas berbentuk bulat yang di tengahnya ini terdapat sumbu berupa benang. Seperti ini. Nah, noda atau spotnya itu ditempatkan di dekat pusat lingkaran seperti ini. Lalu, kertas ini ditempatkan pada suatu bidang mendatar yang di bawahnya ini sudah terdapat pelarut. Nantinya, pelarut akan naik melalui sumbu sehingga membasahi kertas kemudian menyebar membawa komponen yang dipisahkan. Atau contoh lainnya bisa dilihat seperti gambar di atas. Kemudian ada jenis kromatografi kertas. Jenis kromatografi kertas dibagi menjadi dua. Yang pertama kromatografi kertas satu arah. Ialah ketika sampel ditempatkan pada satu titik awal pada kertas kromatografi dan pelarut bergerak hanya ke arah yang telah ditentukan baik dari atas maupun dari bawah. Yang kedua, ada kromatografi kertas dua arah, melibatkan penggunaan dua pelarut yang bergerak secara bersamaan, salah satu ke atas dan salah satunya lagi ke bawah. Ini memungkinkan pemisahan yang lebih baik karena komponen dapat bergerak ke arah yang berlawanan dengan arus pelarut lainnya. Pemisahan pigmen daun dengan kromatografi kertas. Caranya dengan menumbuk daun, lalu ditambahkan aseton sebagai pelarut. Masing-masing pigmen dispotkan pada kertas kromatografi, kemudian diletakkan pada suatu gelas ukur yang di dalamnya itu sudah terdapat pelarut organik. Kemudian ditunggu beberapa saat yang mana akan terjadi elusi. Ketika pelarut menyebar, pigmen yang mudah larut dan lebih sedikit teradsorpsi akan terbawa paling jauh. Sedangkan pigmen yang sulit larut dan lebih banyak teradsorpsi akan tertinggal. Sehingga terjadilah pemisahan. Saya Kahfi dengan NIM 2219089 akan menjelaskan tentang RF dan aplikasi kromatografi kertas. Di sini RF adalah jarak yang ditempuh antara komponen dibandingkan dengan jarak yang ditempuh dengan eluen. Cara penghitungannya, ini kan ada fase diamnya kertas ya. Fase diamnya itu dikasih garis yang di bawah sama garis yang akhirnya start dan finishnya. Kemudian si komponennya itu kan start dari garis finish ini. Ini titik pertama, nanti dia akan terelusi sampai ke titik kedua yang di atas, titik biru kedua itu. Nah itu akan dihitung menjadi jarak tempuh komponennya. Kemudian jarak yang ditempuh eluen itu dari garis start ini sampai ke garis finish yang di atas. Nah itu dihitung jadi jarak tempuh eluen. Kemudian nilainya itu akan dibandingkan. Di sini jarak tempuh komponen itu
sepanjang 2,5 cm. Kemudian jarak tempuh LW-nya itu 5 cm. Nah, jadi 2,5 per 5 hasilnya 0,5, maka nilai RF-nya itu 0,5. Nah, nilai RF itu semakin besar, berarti semakin mirip dengan si LW-nya. Nah, RF itu ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu ada pelarut. Jadi, kalau pelarutnya itu berubah komposisinya, dia itu bisa nyebabin sifatnya juga berubah. Makanya RF-nya bisa berubah juga karena dengan prinsip yang kelarutan yang sama, soft dissolve like itu, dia bakal ngasih nilai RF yang pasti. Kemudian dari perubahan suhu. Nah, perubahan suhu ini bakal bikin kecepatan airnya itu bisa lebih cepat atau lebih lambat. Kemudian koefisien partisinya juga berubah. Dari ukuran bejananya juga bisa mempengaruhi karena dia kan harus dijenuhin dulu nih si bejananya itu supaya dia itu jenuh dengan uap dari si pelarutnya supaya elusinya itu lebih cepat terjadinya. Nah, kalau misalnya ukuran bejananya makin besar, berarti kan butuh waktu makin lama buat bikin bejananya itu makin makin jenuh dengan gas yang dari si LW-nya itu. Nah, itu karena ukurannya besar juga, nanti dia gasnya itu bakal lama naiknya, pelan-pelan gitu. Kalau misalnya kecil bejananya, dia bakal cepat. Terus dari jenis kertasnya juga, pori-pori dari kertasnya ini dia bakal nyebabin gerak alirnya itu mempercepat atau memperlambat. Jadi kalau misalnya dia agak kasar atau tebal, nah itu tuh dia ngerambat itu bakal agak lambat gitu. Tapi kalau semakin halus, semakin tipis itu bakal cepat naiknya. Dari sifat campurannya, si komponen-komponen yang bakal dipisahin ini bakal punya nilai RF-nya masing-masing, nggak akan sama karena ada yang mungkin sifatnya benar-benar mirip sama si pelarut atau LW-nya. Nah, ada juga yang nggak mirip sama si LW-nya. Jadi dia itu ada yang nanti misalnya RF-nya, misalnya kertasnya 10 cm, RF-nya ada yang titik akhirnya si komponen itu ada di 2 cm, 7 cm, 8 cm, jadi bakal misah-misah, nggak ada yang bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zaman Khairuman dengan NIM 221940. Selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi kromatografi kertas. Kromatografi kertas sendiri sudah banyak digunakan untuk berbagai bidang analisis. Yang pertama ada analisis kualitatif. Pada analisis kualitatif, kromatografi kertas dapat mengidentifikasi senyawa organik seperti pewarna makanan, asam amino, dan juga gula. Lalu selanjutnya pada analisis kuantitatif, kromatografi kertas ini dapat menentukan kadar senyawa tertentu dalam sampel, misalnya kadar gula dalam minuman atau kadar lipid dalam makanan. Lalu ini aplikasi kromatografi kertas lebih lanjutnya, yang pertama pada analisis DNA. Meskipun tidak sepopuler teknik lainnya seperti elektroforesis gel, kromatografi kertas dapat digunakan untuk analisis fragmen DNA. Yang kedua pada bidang farmasi. Untuk penelitian farmasi ini, kromatografi kertas telah banyak digunakan dalam penelitian farmasi untuk analisis dan pemisahan senyawa-senyawa dalam obat-obatan. Lalu yang ketiga, pada pemisahan senyawa, kromatografi kertas dapat memisahkan campuran senyawa untuk tujuan analisis atau pemurnian. Lalu yang terakhir, pada pemisahan pigmen, kromatografi kertas dapat menganalisis pigmen dalam tumbuhan atau bahan alami lainnya. Selanjutnya ini adalah kelebihan dan juga kekurangan dari kromatografi kertas. Yang pertama kelebihannya dulu. Untuk kelebihannya yang pertama ada tidak memerlukan peralatan yang teliti dan juga mahal. Yang kedua, diperoleh hasil yang baik dari peralatan sederhana. Yang ketiga, senyawa dapat dideteksi dan diidentifikasi pada kertas. Selanjutnya untuk kekurangannya, yang pertama, banyak masalah pada cara memasukkan, perambatan, dan penggumpalan pada fase gerak. Yang kedua, proses butuh waktu yang cukup lama. Yang ketiga, parameter yang diuji terbatas.
Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator dan juga teman-teman yang sudah memaparkan pamit undur diri. Untuk selebihnya kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahpahaman kata, dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.